Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa wafa amma ba'du. Para peserta didik yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini kita sama-sama panjatkan puji syukur kepada Allah dengan nikmat iman, Islam serta kesehatan kita semua bisa melanjutkan thalabul ilmi dalam rangka mencari ridha Allah di tengah-tengah kita menjalankan aktivitas bulan suci Ramadan dengan berpuasa dan mengamalkan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan mudah-mudahan semua amal ibadah kita dalam bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah sebagai bekal kita di akhirat. Saudara yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari Islam Wasatoniyah. Untuk KD yang akan kita pelajari terdapat 2 KD. Yang pertama, menganalisis makna, dalil dan ciri Islam Wasatoniyah dan ciri-ciri pemahaman Islam radikal. Yang kedua, menyajikan hasil analisis tentang makna, dalil dan ciri Islam Wasatoniyah dan ciri-ciri pemahaman Islam radikal. Dengan tujuan yang pertama, kalian dapat memahami makna, dalil dan ciri Islam Wasatoniyah dan ciri-ciri pemahaman Islam radikal. Kemudian dapat menyajikan hasil analisis tentang makna, dalil dan ciri Islam Wasatoniyah dan ciri-ciri pemahaman radikal. Sehingga diharapkan nanti setelah pembelajaran hari ini sudah mempelajari Islam Wasatoniyah ataupun Islam yang moderat, kalian diharapkan menjadi pribadi muslim yang moderat, tidak menjadi pribadi muslim yang radikal. Coba lihat dan perhatikan 2 gambar yang ada di layar. Kira-kira apa yang kalian pikirkan terkait 2 gambar tersebut? Nah, kita tidak bisa memungkiri bahwa Indonesia merupakan negara yang amat kaya keberagaman, baik itu budaya, agama, ras, suku, bahasa, dan lain sebagainya. Tetapi tidak sedikit akibat keragaman dan perbedaan tersebut menyebabkan adanya konflik di antara ataupun sesama warga Indonesia. Kemudian yang harus kita lakukan itu apa? Bagaimana yang harus kita lakukan sebagai warga Indonesia yang baik, juga sebagai muslim yang baik? Nah, maka Wasatoniyah adalah cara yang terbaik atau cara yang paling baik. Wasatoniyah ialah berasal dari kata wasato yang artinya sesuatu yang berada di tengah. Wasaton berarti tengah-tengah di antara 2 batas atau bisa juga berarti standar. Jadi yang sedang-sedang saja, tidak boleh berlebihan. Kata tersebut juga bermakna menjaga sikap melampaui batas ataupun ekstrim. Jadi tidak boleh terlalu depan, tidak boleh terlalu belakang. Jadi yang sedang-sedang aja, masih dalam batas yang normal, tidak ekstrim, tidak berlebihan. Adapun dalilnya yang mengenai tentang Wasatoniyah ialah wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan jadilah kalian umat yang moderat. Wasatoniyah dalam Islam bertumpu pada tauhid sebagai ajaran agama Islam yang mendasar dan sekaligus menegakkan keseimbangan dalam penciptaan dan kesatuan dari segala lingkaran kesadaran manusia. Artinya, moderasi Wasatoniyah dijadikan dasar dalam penciptaan kesatuan dan kesatuan. Karena apa? Karena Wasatoniyah merupakan dasarnya adalah tauhid. Kemudian syarat untuk mewujudkan sikap ini tentunya memerlukan akidah dan toleransi. Dan sebaliknya untuk mewujudkan akidah dan toleransi yang baik memerlukan sikap Wasatoniyah. Artinya saling melengkapi, dan begitu pentingnya Islam Wasatoniyah ataupun sikap moderat ini. Adapun ciri-ciri Islam Wasatoniyah. Yang pertama, tahaddur, ialah menjunjung tinggi akhlak mulia, karakter, identitas, dan integritas dalam kehidupan kemanusiaan dan peradaban. Yang kedua, tawatur wa ibtikar, yakni selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan zaman, serta menciptakan hal yang baru untuk kemaslahatan dan kemajuan umat manusia. Kemudian, aulawiyah, yaitu kemampuan mengidentifikasi hal penting yang harus diutamakan untuk diterapkan dibanding
Kemudian syuro, artinya setiap persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi tidak boleh ambil keputusan sendiri, tetapi harus dengan jalan mufakat secara bersama-sama. Musyawarah, tidak bersikap diskriminasi pada yang lain karena perbedaan. Tidak boleh membedakan antara agama satu dengan agama yang lainnya. Tidak boleh membedakan antara suku bangsa, ras, budaya, dan sebagainya. Tidak bersikap adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan kewajiban ataupun hak, menyiapkan kewajiban dan hak sesuai dengan proporsional. Tawazun, keseimbangan dalam pemahaman dan pengamalan agama. Kemudian tawasud, tidak berlebih-lebihan. Islah, mengutamakan prinsip pembaharuan untuk mencapai keadaan yang lebih baik. Kemudian ada beberapa karakteristik muslim yang moderat. Yang pertama, memiliki keimanan yang benar dan mampu melaksanakan rukun Islam. Kemudian menjunjung tinggi akhlak mulia, identitas dan integritas seorang muslim, mengutamakan perbaikan kemajuan, mengambil jalan tengah dengan tidak melebih-lebihkan, bersikap adil, toleran, tidak bersikap diskriminatif, menggunakan dialog untuk bermusyawarah, apalagi ya kira-kira ya. Nah, kesimpulannya, ketika seorang muslim tidak bisa moderat, ditakutkan akan muncul paham-paham dalam diri dan pikirannya, yang diantaranya adalah radikalisme. Untuk itu, Islam wasatoniyah atau Islam yang moderat harus sama-sama kita wujudkan agar tercipta kedamaian, ketentraman, ketenangan, dan kerukunan intra dan antar agama. Sehingga Islam rahmatan lil alamin bisa tegak berdiri di bumi pertiwi tanah air tercinta kita ini. Untuk itu, peserta didik di sekolah ataupun di lingkungannya masing-masing harus senantiasa menjaga kerukunan, perdamaian, harus bersikap moderat, tidak boleh membedakan antara agama satu dengan agama yang lainnya, tidak boleh membeda-bedakan mana saudara, mana tidak, mana serumpun ataupun tidak boleh diskriminasi, tidak boleh saling menghina, saling mencaci ataupun saling meremehkan. Nah, peserta didik berbahagia, untuk yang lebih jelasnya, kalau kalian ingin mendapatkan materi tersebut, silakan kunjungi blog yang sudah disiapkan. Sebetulnya materi ini sudah dipublish pada bulan Februari di blog jendelahilmanfauzi.blogspot.com. Silakan cari. Nah, sebagai penutupnya, saya berikan poster. Hargai perbedaan, hindari perpecahan. Moderasi kuat, Indonesia hebat. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di pertemuan yang akan datang. Semoga ilmu yang kalian dapatkan tadi sedikit bisa bermanfaat dan diamalkan di kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.